Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Berti Dwi Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri. Kami dari kelompok C7 yang beranggotakan saya, Azhara Pradani, dengan NIM akhir 198. Saya Rela Azmi dengan NIM akhir 193. Saya Hafid Musbaimawan dengan NIM akhir 199. Saya Irali Firardiana dengan NIM akhir 195. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis konflik permasalahan K3 pada kegiatan preparasi kapal dengan menggunakan metode Kira DC dan juga metode FMEA pada PTMF. Industri galangan kapal merupakan sektor dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena aktivitasnya yang kompleks dan juga berbahaya. Oleh karena itu, industri galangan kapal perlu adanya K3 yang dijalankan secara ketat untuk mengurangi risiko kecelakaan tersebut. Ini dianggap sangat penting karena pekerja sering bekerja di kondisi yang berbahaya, seperti ketinggian dan juga area yang sempit. Studi kasusnya terdapat pada PTNF, di mana PTNF adalah perusahaan yang bergerak di jasa perbaikan kapal dan menghadapi tantangan besar dalam menerapkan K3-nya, terutama dalam aktivitas reparasi kapal yang sering melibatkan paparan bahaya seperti debu tinta, kebisingan tinggi, dan juga gas yang beracun. Oleh karena itu, kami menganalisis beberapa pekerjaan yang menimbulkan resiko bahaya menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode Job Safety Analysis atau JSA. Job Safety Analysis merupakan metode sederhana untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko dalam kegiatan pekerjaan industri. Selain itu, kami juga menggunakan metode FMEA, di mana FMEA merupakan tindakan terstruktur untuk mengeliminasi kemungkinan model kegagalan yang terjadi di masa mendatang. Selain itu juga kami menggunakan metode HERA-DC atau biasa disebut dengan Hazard Identification, Risk Assessment, and Determinant Control, yang merupakan proses mengidentifikasi bahaya, mengukur, dan mengevaluasi resiko yang muncul dari sebuah bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin maupun non-rutin dalam perusahaan. Dari metode FMEA sendiri terdapat beberapa komponen yang perlu dihitung atau diukur, mulai dari skala yang severity atau keparahan, tingkat kejadian atau occurrence, dan juga skala detection atau deteksi, di mana ketiga komponen tersebut nantinya akan dikalikan sehingga menghasilkan nilai RPN untuk menentukan seberapa tinggi atau seberapa besar jumlah hasil angkanya yang nantinya akan ditentukan di mana prioritas yang harus diprioritaskan, seperti itu. Selanjutnya, merupakan kira DC yang memerlukan beberapa penilaian, diantaranya adalah kriteria severity dan juga kriteria likelihood. Dalam kriteria severity terdapat 5 tingkatan dan juga kriteria likelihood terdapat 5 tingkatan. Kemudian untuk dua komponen tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel yang akan diukur seberapa tinggikah tingkat resiko yang terjadi, mulai dari tingkat resiko yang rendah hingga tingkat resiko yang ekstrim. Untuk itu sendiri, kami menggunakan metode JSA, FMEA, dan juga HERA-DC untuk mengidentifikasi tingkat bahaya dan juga resiko, di mana metode JSA sendiri untuk mengidentifikasi langkah kerja dan juga resiko, sedangkan metode FMEA untuk menilai resiko berdasarkan prioritas, dan metode HERA-DC untuk menyusun strategi pengendalian resiko. Oleh karena itu, diharapkan hasil dari analisis menggunakan tiga metode tersebut dapat untuk menyusun strategi yang efektif dan efisien dalam mengelola resiko agar nantinya kecelakaan dapat diminimalkan. Dari permasalahan K3 yang ada, dilakukan analisis JSA yang dimana hasilnya itu dapat terlihat pada layar. Yang pertama itu ada kegiatan pembersihan badan kapal,
Di pembersihan badan kapal ini terdapat langkah kerja yaitu berupa scrapping, water jet, dan juga blasting. Risiko yang bisa terjadi itu berupa debu silika, kebisingan, paparan partikel, dan juga potensi jatuh. Pengandalian dari risiko tersebut adalah pemakaian APD lengkap seperti masker, kacamata, dan juga earplug, serta pengawasan dari jarak aman. Yang kedua ada kegiatan pembersihan tangka air, tawar, dan bahan bakar. Di kegiatan ini langkah kerja yang ada itu adalah membuka tutup manhole dan penyedotan tangki. Potensi risiko yang mungkin terjadi itu paparan gas beracun dan juga risiko ledakan. Maka dari itu, pengendalian yang bisa dilakukan yaitu ventilasinya, deteksi gas, dan prosedur pembukaan yang aman. Selanjutnya, pada kegiatan persiapan material, terdapat risiko terjepit dan tertimpa. Pengandaliannya itu pemakaian APD lengkap dan juga SOP bongkar muat yang aman. Yang terakhir, konstruksi badan kapal. Potensi risiko yang mungkin terjadi itu berupa luka bakar dan juga risiko jatuh. Pengendaliannya pemakaian APD khusus, yaitu las, body harness, dan juga pengawasan ketat. Pengendalian. Nah, definisi of detection dan GRPM ini ternyata dengan yang sudah dijelaskan tadi. Penggunaan selanjutnya ada proses pengendalian resiko itu dengan RPM 180 dan juga kepatuhan terhadap SOP itu dengan RPM 68 dan koordinasi antar dengan RPM 160. Ada pengawasan keselamatan di ketinggian dengan RPM 120. Karena APD kesimpulan dari metode yang dalam analisis apnea menjadi prioritas utama untuk pengendalian risiko. Area perbaikan lainnya mencakup kepatuhan SOP dan koordinasi antar rekomendasi dari konflik tersebut ini. Yang pertama ada pelatihan keselamatan, pengawasan APD dan SOP, serta komunikasi antar. Dengan pengendalian terstruktur, diharapkan risiko dapat diminimalkan dan juga meningkatkan keselamatan bekerja. Selanjutnya ada metode Hiradese. Di dalam metode Hiradese ini terdapat jenis konflik, hazard identification, severity atau keparahan, likelihood atau kemungkinan terjadi, dan juga tingkat risiko. Di mana di berikut merupakan pembahasan analisis Hiradese dalam implementasi ketiganya. Pertama itu penggunaan APD, di mana terdapat masalah pada pekerja yang merasa tidak nyaman menggunakan APD akibat persepsi risiko rendah dan kurangnya sosialisasi. Risiko ini termasuk dalam risiko tinggi, di mana severity-nya tinggi dan likelihood-nya sering. Rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara substitusi, yaitu menyediakan APD yang lebih ergonomis, administratif dengan sosialisasi rutin manfaat APD, dan yang ketiga, inspeksi rutin dan penyediaan APD sesuai standar. Yang kedua ada proses pengendalian risiko. Masalahnya di sini adalah penerapan pengendalian risiko sering tidak tepat, sehingga meningkatkan risiko paparan gas beracun atau ledakan. Kepatuhan terhadap SOP.
Masalahnya di sini adalah pekerja mengabaikan SOP untuk efisiensi sehingga beresiko kecelakaan, di mana resiko ini termasuk dalam resiko tinggi dengan keparahan sedang. Yang keempat ada koordinasi antar divisi. Konflik antara efisiensi produksi dan keselamatan memengaruhi konsistensi penerapan SOP. Ini sering terjadi dan berdampak pada keselamatan para pekerja. Yang kelima, terdapat pengawasan keselamatan di ketinggian. Nah, masalah di sini adalah kurangnya pengawasan di ketinggian menyebabkan pengabaian body harness sehingga meningkatkan resiko jatuh. Penilaian resiko sendiri ini termasuk resiko sangat tinggi dengan severity ekstrim dan juga likelihood-nya bisa terjadi. Kesimpulan dari metode Hiradese, konflik dengan risiko tertinggi dalam pekerjaan adalah penggunaan APD dan pengawasan keselamatan di ketinggian yang memiliki potensi bahaya tinggi dan memerlukan penanganan ketat. Untuk mengurangi risiko ini, perlu peningkatan pengendalian sesuai hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi, substitusi, hingga penggunaan APD dan pengawasan ketat. Jadi Jadi berdasarkan berdasarkan beberapa metode beberapa yang sudah metode kami yang angkat sudah sebelumnya, sebelumnya, dapat dapat disimpulkan disimpulkan bahwa bahwa pada kegiatan pada reparasi kegiatan kapal yang terjadi di PTNF menyoroti berbagai tantangan dan juga konflik utama yang dihadapi, serta cara-cara serta cara-cara penanganannya. penanganannya. Nah, berdasarkan metode SMRT dan juga metode VADC, konflik utama yang teridentifikasi adalah merupakan penggunaan alat pelindung diri atau APD, proses pengendalian resiko, kepatuhan terhadap standar atau SOP, koordinasi antar divisi, dan juga pengawasan keselamatan di ketinggian. Berikut merupakan daftar beberapa yang kami ambil untuk melakukan analisis tersebut. Sekian. Terima kasih. Ya. Yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.